Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini persoalan krusial Pak ya. Penting sekali karena merupakan satu akidah asasiyah, satu akidah dasar bagi kita umat Islam. Dan ini diantaranya yang membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tentang pertanyaan di mana Allah itu, ya, di mana Allah. Kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu sudah ada sebelum ada yang selain Allah. Itu didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda, "Kan Allah." Ini Allah sudah ada. Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghaira. Selain Allah tidak ada. Jadi pernah yang ada hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Nah, lalu setelah itu Allah mulai menciptakan. Yang pertama diciptakan adalah nur Rasulullah SAW. Kemudian Allah ciptakan yang selain itu, diciptakanlah aras. Pada saat aras diciptakan, langit belum ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Aras itu ada di atas langit. Wa kataba fi dzikri kullasyai. Lalu kemudian Allah mencatat segala sesuatu itu di az-zikr. Yang dimaksud di situ az-zikr yaitu Lauh Mahfuz. Tapi intinya hadis tadi berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan, bahwa Allah itu sudah ada sebelum ada tempat dan sebelum ada waktu. Karena tempat belum ada, berarti pada saat itu Allah tidak bertempat. Ya, Allah tidak bertempat. Pada saat itu langit belum ada, berarti Allah tidak ada di atas langit. Pada saat itu aras belum ada, berarti Allah tidak ada di atas aras. Intinya adalah Allah ada sebelum ada tempat. Lalu kemudian Allah menciptakan tempat. Maka keadaan Allah itu tidak pernah berubah. Karena kalau dia berubah berarti dia makhluk, ya, bukan Allah, bukan Khalik. Jadi meskipun Allah kemudian menciptakan tempat, Allah ciptakan aras, Allah ciptakan langit, tapi Allah Subhanahu wa taala keadaannya tidak pernah berubah. Tetap Allah itu tidak bertempat. Jadi Allah itu tidak ada di atas langit, Allah tidak ada di atas aras. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti pemahaman sebagian kalangan yang menyatakan Allah ada di atas aras dan aras ada di atas langit. Lalu dikaitkan tadi Pak dengan perjalanan Mi'raj. Oh, tapi buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, naik ke langit, kemudian sampai ke aras, lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditariklah kesimpulan, oh berarti Allah itu ada di atas aras. Dan mungkin kita sering mendengarkan itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, atau kita katakanlah secara umum langit Pak. Langit itu bukanlah tempat tinggalnya Allah, bukan tempat tinggalnya Allah, tapi langit itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi nabinya untuk menjumpainya. Saya ulangi Pak ya. Jadi langit itu bukanlah tempat tinggalnya Allah, tapi langit adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi nabinya untuk menjumpainya. Ini langit secara umum. Kalau mau dispesifikan ya sampai ke Sidratul Muntaha itu. Kalau ada yang berpendapat bahwa Sidratul Muntaha misalnya atau aras itu adalah tempat tinggalnya Allah dengan berdasarkan kepada kisah Mi'raj, nah sekarang pertanyaannya saya lanjutkan. Nabi Musa alaihissalam kan pernah juga dipanggil oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Di mana tempat perjumpaan itu? Di Bukit Tur Sina. Lalu bisakah kemudian kita mengatakan bahwa Bukit Tur Sina itu adalah tempat tinggalnya Allah? Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah SWT untuk menjumpainya di Bukit Tur Sina.
Tentu tidak ada seorang pun, ya, mohon maaf, yang jernih akidahnya yang mengatakan bahwa Bukit Tur Sinai itu tempat tinggalnya Allah. Dan memang bukan tempat tinggal Allah. Tapi Bukit Tur Sinai itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Nabi Musa untuk menjumpainya. Sebagaimana Sidratul Muntaha adalah tempat yang dipilih oleh Allah bagi Rasulullah untuk menjumpainya. Jadi bukan karena ada tempat perjumpaan lalu diasumsikan bahwa itu tempat tinggal Allah. Saya berikan analogi, kias, walillahil masalul a'la. Tentu Allah sangat jauh untuk diumpamakan, tapi ini untuk mudah saja dalam memahaminya. Misalnya Pak, ada yang menelpon saya, Ustadz, bisa saya bertemu? Bisa kita ketemu? Saya bilang, oh bisa Pak, bisa. Di mana kira-kira Ustadz kita bisa ketemu? Ini saya ada acara selesai asar di Masjid Nurul Istiqamah. Kalau mau ketemu di Masjid Nurul Istiqamah saja ya. Nah, jadi saya tentukan tempat bagi orang tadi untuk menjumpai saya di Masjid Nurul Istiqamah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa Masjid Nurul Istiqamah ini tempat tinggal saya? Bukan. Tapi Masjid Nurul Istiqamah adalah tempat yang saya pilih bagi orang tadi untuk menjumpai saya. Jadi sekali lagi Pak, kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat, berarti Allah itu makhluk, dia bukan khalik, dan itu sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai Allah, apakah itu dengan fisik, ya, dengan fisik dan ruh, atau ruhnya saja, kira-kira begitu Pak. Di surah Al-Isra Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi, hambanya. Kata abdihi tidak digunakan di dalam Al-Quran kecuali inda iltiqa'ir ruh wal jasad, kecuali ketika ruh dan jasad itu menyatu. Jadi kata abdihi itu hanya digunakan apabila ruh dan jasad menyatu. Maka Rasulullah SAW mengadakan perjalanan Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya, bukan hanya ruhnya saja. Lanjutannya lagi, apakah pada saat Mi'raj beliau melihat Tuhan, ya, dengan mata kepalanya? Itu khilaf di kalangan ulama. Bahkan sejak sahabat pun sudah ada perbedaan pendapat. Kalau Aisyah radhiyallahu anha berkata tidak melihat Tuhan dengan mata kepalanya. Nabi hanya melihat nur, Nabi hanya melihat cahaya, ya, dan cahaya itu bukan Tuhan. Nah, tapi menurut Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat Tuhan, ya, melihat Tuhan dengan mata kepalanya. Jadi Allah SWT memberikan kemampuan kepada Nabi untuk melihatnya. Karena kalau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, kalau di surga nanti manusia itu akan bisa melihat Tuhan di surga. Sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu didasarkan kepada firman Allah di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri dan kepada Tuhannya lah mereka memandang. Kemudian di hadis juga Nabi pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamun. Sungguh kalian akan melihat Tuhan dengan jelas seperti kalian melihat bulan pada saat purnama, dan mata kalian tidak akan terasa sakit. Di akhirat nanti Pak, di dalam surga. Tapi di dunia bagaimana? Ya, apakah kita juga bisa melihat Tuhan? Kalau masalah bisanya, bisa. Loh, dalilnya apa bahwa Tuhan itu bisa dilihat? Nabi Musa pernah meminta kepada Allah. Kan Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan perlihatkanlah dirimu kepada saya supaya saya bisa melihatmu. Ada yang mengatakan, tapi ternyata Nabi Musa tidak melihat. Iya betul tidak melihat, tapi beliau meminta itu. Dan seorang nabi tidak akan meminta sesuatu yang mustahil kepada Allah.
kalau itu mustahil dari segi akidah, Nabi Musa tidak akan meminta itu. Ketika Nabi Musa meminta, berarti itu sesuatu yang mungkin terjadi. Tapi apakah ada orang yang kemudian Allah SWT berikan kepadanya keistimewaan melihatnya? Nah, ini yang beda pendapat. Banyak ulama yang mengatakan Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh itu, untuk itu oleh Allah SWT, sehingga beliau bisa melihat Tuhan pada saat perjalanan Mi'raj tersebut. Barangkali itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.